Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya Dewi Anggraini kembali menyapa Anda, Sobat Religi, dimanapun Anda tengah memantau program kami saat ini, yaitu Matoa, Umat dan Aparat dalam Obrolan Agama, edisi perdana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Dan istimewa pada kesempatan ini telah hadir bersama saya, narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Bapak Pendeta Clement Staran SAG. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Bapak selamat sore, salam, apa kabar? Sore, shalom, baik, kabar baik. Terima kasih Bapak telah berkenan meluangkan waktu di ruang podcast kita pada program Matoa yang perdana Bapak. Ya, sehat senantiasa Bapak ya. Dan kita punya tema yang cukup menarik ini Bapak, yaitu tentang capaian 7 program prioritas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Yang mana kita tahu bahwa memang 7 program prioritas merupakan program Bapak Menteri Agama dan tentu saja dicoba dicapai di seluruh kantor wilayah dan di seluruh satuan kerja tentunya yang ada di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Namun sebelum ke sana yang menarik juga Sobat Religi bahwa Bapak Pendeta Clement Staran baru 6 bulan dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Tentu dengan sambutan yang hangat kepada beliau sebagai Kakanwil penerus dan Bapak mungkin sebelum kita masuk pada program prioritas Kementerian Agama. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita obrolkan ya terkait dengan bahwa Bapak merupakan kepala kantor saat ini sejak 6 bulan yang lalu ya, sejak 9 Mei 2023 seperti itu. Eee, Bagaimana sih Bapak memandang umat beragama di Papua yang ya memang kita punya tantangan wilayah, geografis, kemudian sosial, ekonomi, politik begitu Bapak ya. Bagaimana Bapak, memandang itu dan perlu diketahui sebelumnya bahwa beliau ini adalah mantan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Dugiay Bapak ya. Oh Deiyai, mohon maaf. Mantan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Deiyai dan setelahnya Kabid Urusan Agama Kristen. Sebelum, kepala kantor, merupakan, Kasubag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama. Nah mungkin tadi Bapak, bagaimana Bapak memandang umat beragama di Papua dalam perjalanan yang cukup panjang itu dan sebelumnya sebagai penyuluh agama Bapak ya? Silakan. Kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat Religi. Pertama-tama saya mengajak kita sebagai insan yang percaya, insan yang agamis, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita boleh diberi kesempatan dalam sebuah percakapan yang luar biasa. Bahwa memandang umat beragama di Provinsi Papua, sejak dari dulu hingga hari ini, kita memang hidup bersaudara. Mungkin di provinsi lain agak berbeda. Kita di Papua agama itu dipandang sebagai agama keluarga. Nah, pemahaman agama keluarga ini maksudnya di wilayah tertentu, di dalam sebuah keluarga, katakanlah kakak beragama Muslim, adanya Kristen, yang berikutnya Katolik, mereka hidup bersama dalam sebuah rumah. Dan perayaan-perayaan hari keagamaan misalnya Hari Raya Idul Fitri yang Kristen dan Katolik membantu yang Muslim, sebaliknya di Hari Raya Natal saudaranya yang Muslim membantu yang Kristen dan Katolik. Dan ini berlangsung lama. Nah, tidak hanya pada pemahaman agama tapi juga budaya orang Papua hidup bersama dalam tradisi kehidupan. Nah, di kampung-kampung di wilayah-wilayah tertentu, kehidupan bersama itu disimbolkan dalam sebuah rumah. Ada rumah besar yang di dalamnya terdiri dari kamar-kamar. Dan kamar-kamar itu diberi nama marga.
Dan di ruang tengah itu disediakan ketika sore hari atau pagi hari ketika makanan disiapkan, setiap kamar para ibu menyediakan makanan di depan kamar masing-masing. Setiap keluarga kumpul dan makan bersama. Dan karena itu budaya itu terwaris dan kemudian menyatu bersama dengan ajaran agama, maka hidup bersama itu dibangun sejak lama. Dan karena itu di Papua kehidupan bersama itu menjadi modal yang tidak pernah hilang dalam perjalanan hidup selama ini. Dan karena adat mengajarkan begitu, kemudian ajaran agama juga mengajarkan seperti itu, maka orang Papua agama apa saja itu dianggap saudara. Dan tidak pernah selama ini tidak ada masalah yang dipicu karena agama. Kalaupun ada itu hanya karena kepentingan politik, kepentingan yang lain di luar agama. Tapi lagi-lagi kehidupan selama ini, orang Papua hidup bersama, bersaudara dan siapapun mereka anggap saudaranya. Satu hal yang pasti bahwa Papua, semua orang di seluruh suku bangsa di Indonesia ada di sini. Dan karena itu, Papua menjadi miniatur kecil dari Indonesia. Dan dia juga mungkin pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa dia jadi laboratorium kerukunan. Orang ingin belajar kerukunan, mari belajar di Papua. Dan tidak hanya simbolnya di kota-kota, tapi sampai di kampung-kampung. Hidup bersama itu menjadi hal yang saya pernah menemukan di daerah tertentu ketika pembangunan masjid misalnya, kubah diangkat dan tidak diberitahu ke saudaranya yang Kristen dan Katolik, itu memicu masalah. Sebaliknya, kap gereja ketika mau diangkat, tidak diberitahukan ke saudaranya Muslim, itu masalah. Dan karena itu orang Papua menganggap pembangunan rumah ibadah apa saja, itu dianggap bersentuhan langsung dengan Tuhan. Karena itu mesti dirawat, dikerjakan secara bersama. Luar biasa Bapak. Dan itu yang terjadi selama ini. Luar biasa. Dan apakah ada pergeseran Bapak, nilai-nilai yang luar biasa baik sekali ini dan sangat menyentuh saya melihatnya, bagaimana umat lintas keyakinan ini semata-mata melihat substansi hubungan dengan Tuhan, apapun rumah ibadah dan agamanya. Apakah ada pergeseran Bapak semakin ke sini begitu? Ya, dalam perjalanan hari ini ketika masuk unsur dari luar, budaya dari luar, memang ada terjadi pergeseran. Nah ini lebih pada kepentingan ekonomi, politik, dan seterusnya. Dan ini yang kemudian tokoh-tokoh agama pada tataran forum kerukunan umat beragama, tapi juga pada agama masing-masing di tingkat majelis agama, melihat fenomena ini muncul di permukaan dan banyak kali menyasar generasi muda. Dan karena itu pada momentum hari ini, tokoh-tokoh agama mulai membangun upaya bersama untuk menjaga. Sehingga apa yang sudah terwaris selama ini jangan sampai tergeser karena nilai baru, budaya baru yang masuk. Nah kita tidak bisa memungkiri itu, bahwa suka tidak suka di era keterbukaan seperti sekarang, sudah tentu akan masuk budaya baru, akan masuk unsur baru. Nah, tapi yang patut disadari bahwa peran dan fungsi rumah ibadah itu mesti dimaksimalkan. Dan ketika dimaksimalkan, maka dia pasti menangkal ajaran-ajaran yang sesat yang datang dari. Saya dalam berbagai kesempatan selalu mengajarkan dan bahkan sering mengingatkan umat bahwa ajaran-ajaran sesat, pengaruh-pengaruh sesat itu ibarat rumah, dia sementara di pintu pagar. Ketika pintunya terbuka sedikit, dia langsung masuk. Nah untuk menangkal ini, ajaran agama itu mesti diperkuat. Pendidikan karakter dimulai dari pendidikan tingkat dasar dan seterusnya itu ketika diperkuat, maka ini merupakan modal kita untuk menangkal ajaran-ajaran itu. Nah pada tataran pimpinan umat, pada 5-6 tahun lalu telah dideklarasikan Papua Tanah Damai, dan ini diusung secara bersama. Tidak lihat akidah, tapi umat beragama menganggap Papua mesti menjadi basis orang hidup berdamai bersama, melakukan aktivitasnya dalam suasana yang damai. Dan itu kemudian digagas bersama tepat di tanggal 5 Februari. Nah mengapa 5 Februari itu dijadikan sebagai Hari Papua Tanah Damai? Karena 5 Februari itu tanggal di mana dua sendeling, Otto dan Geisler,
menginjakan kaki di pantai Pulau Mansinam, Papua Barat, di Manokwari, tepat 5 Februari jam 6 pagi tahun 1855. Dan karena itu, di momentum itu, mereka tetapkan 5 Februari sebagai Hari Papua Tanah Damai. Dan itu kemudian terus-menerus diperingati. Ya, baik. Bapak, tantangan global kita tahu bersama ya, kemudian juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tantangan sebenarnya bagi semua entitas, tidak hanya agama. Agama hanya salah satunya, maka tadi ketika kita bicara tentang pergeseran nilai yang begitu luar biasa ternyata di Papua, bagaimana umat lintas agama memandang, keyakinan yang berbeda-beda ini, secara begitu substantif dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, begitu memuliakan Tuhan, eee, namun tidak bisa dinafikan tadi, tantangan global, tantangan nasional, tantangan, lokal yang memungkinkan adanya pergeseran nilai-nilai yang sebenarnya sudah sangat baik, di Papua. Dan syukurnya memang Kementerian Agama kan hadir, pastinya senantiasa, memiliki pertama visi, kedua misi, seperti itu. Yang, tentunya mengikat para pelayan umat yaitu aparatur, pemerintah ini melalui Kementerian Agama untuk kemudian, ya menjadi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam, membangun sumber daya manusia yang ya religius, yang bermutu, yang sholih, yang, cerdas, yang untuk membangun masyarakat yang mandiri dan seterusnya, seperti itu Bapak. Dan kemudian ada, eee, program prioritas Bapak, ada 7 program prioritas Kementerian Agama yang sepertinya sebentuk kepekaan, sensitivitas terhadap hal-hal yang harus lebih dijaga begitu Bapak ya. Pada 7 program prioritas itu bahkan ada penekanan yang hampir sama misalnya pada, kerukunan umat beragama begitu ya, penguatan moderasi beragama, kemudian religiosity index gitu. Sepertinya memang sangat menekankan pada persoalan kerukunan umat beragama itu tadi Bapak. Selain kita tahu nanti mungkin kita akan bahas juga, aspek-aspek lain atau program prioritas lain dari 7 program prioritas tersebut. Namun sangat mencolok tadi tentang 3 hal tersebut yang pada substansinya adalah kerukunan umat beragama. Begitu Bapak, mungkin Bapak bisa sampaikan pandangan Bapak. Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa kita memang sadar bahwa kita berbeda. Iya, Itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Kita berbeda. Dan bagi saya secara pribadi tapi juga dalam tanggung jawab sebagai kepala kantor wilayah, saya selalu memandang teori kerukunan itu dia tidak bisa mempan diterapkan di semua tempat. Karena lagi-lagi bahwa karakteristik masyarakat, budaya sering berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka prinsip dasarnya adalah bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa diganggu. Ketika diganggu maka dia jadi sumber masalah. Tapi kerukunan itu patut diperjuangkan bersama-sama. Dan karena itu saya sering berpendapat bahwa untuk mencapai kerukunan itu pendekatan sederhana saja. Silaturahmi mesti diperkuat. Maka saya selalu mengistilahkan kita mesti bertemu, dan bertemu. Sederhana saja ketika pendeta dan ustadz saling berkunjung secara intens dari waktu ke waktu di hari raya, maka akan hilang kecurigaan satu dengan yang lain. Pendeta akan tahu kebiasaan ustadz, sebaliknya. Ketika pendeta dan ustadz mengunjungi romo, mengunjungi pandita, maka akan hilang kecurigaan. Dan silaturahmi itu kalau di tataran pimpinan umat baik, maka akan berdampak pada umat. Dan itu mesti berlangsung. Dan ini terjadi di Papua, berlangsung selama ini. Pimpinan umat sangat baik dalam komunikasi, dalam relasi, dan seterusnya.
Nah, kaitan dengan program prioritas dari Menteri Agama, memang patut diperhatikan bahwa moderasi beragama itu program prioritas. Dia tidak bersifat program yang sifatnya legacy, tapi dia program prioritas. Nah, mengapa moderasi beragama itu penting? Dianggap itu program prioritas karena disadari bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama dengan orang lain yang berbeda ras, berbeda budaya, tapi juga berbeda keyakinan. Maka moderasi menjadi hal yang penting. Saya selalu mengatakan moderasi beragama itu tidak tahu orang lain, tapi bagi saya moderasi beragama itu ibarat angin surga yang diberikan untuk kemudian dijalankan secara khusus di Papua. Dalam kesadaran bahwa ada orang lain di samping saya. Beda budaya, beda agama, tapi juga berbeda dalam segala hal. Maka dengan moderasi itu, kita mesti menjaga keseimbangan antara orang lain yang berbeda agama, berbeda budaya, dan berbeda ras. Oke lah, dalam kepentingan pribadi kita boleh ada dalam pribadi kita. Tapi untuk kebersamaan, kita mesti junjung kebersamaan itu dengan selalu menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lain. Sebab dengan begitu, maka suasana kondusif, damai, dan sejahtera itu akan kita nikmati sama-sama. Tapi ketika kita berdiri dalam ego kita, menganggap keyakinan kita lebih benar, memaksa orang lain, maka itu akan jadi soal. Kita boleh mempertahankan keyakinan kita, tetap dalam rumah kita. Tapi ketika ada bersama dalam sebuah kepentingan bersama, maka kebersamaan itu menjadi hal yang penting. Kerukunan itu menjadi hal yang penting. Kerukunan tidak bisa orang lain upayakan, kita mesti upayakan sama-sama. Saya biasa pakai istilah, oke lah kalau berdiri masing-masing pakai bendera masing-masing. Tapi ketika hadir dalam sebuah kepentingan bersama, maka tinggalkan. Tapi yang mau kita junjung adalah kebersamaan. Iya. Cara pandang moderat ini kan pengertiannya cara pandang di tengah-tengah Bapak ya. Tidak kemudian ekstrim kiri, terlalu ekstrim di kiri, terlalu ekstrim di kanan. Tidak terlalu fanatik, tapi juga tidak terlalu longgar yang menyamakan semua keyakinan untuk kemudian dijalankannya misalnya keseluruhan oleh seorang individu. Kan tidak terlalu bebas atau liberal, tapi juga tidak terlalu yang fanatik berlebihan. Cara pandang di tengah Bapak ya. Dan itu tadi Bapak sampaikan karena benar-benar menyadari kehadiran orang lain, menghargai dan menghormati kehadiran orang lain dengan segala ekspresi perbedaan, budaya, kemudian keyakinan, agama, seperti itu Bapak ya. Baik, dan untuk, bicara tentang 7 program prioritas Kementerian Agama itu tentu Bapak sebagai pimpinan ya yang mengomandani begitu, mengomandoi, para, pejabat administratur baik itu di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, namun juga di tingkat kabupaten kota para kepala kantor. Mungkin kita sedikit melihat, bagaimana sih capaian-capaian yang, sudah diraih dalam, fokus, 7 program prioritas tersebut, dari masing-masing katakanlah bidang teknis seperti itu, Bimas juga ada di sana, bimbingan juga ada di sana, dan bahkan sekretariat yang salah satu concern-nya adalah pada kerukunan umat beragama. Silakan Bapak mungkin bisa diceritakan. Ya, yang pertama saya memulai dengan kita Kementerian Agama punya visi. Visi kita adalah Kementerian Agama yang profesional, handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan asas gotong royong. Dan melalui visi itu kemudian ada 6 misi yang kemudian menjadi dasar dalam seluruh kiprah Kementerian Agama, secara khusus kantor wilayah Provinsi Papua. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Yang kedua, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. 3, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. 4, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Yang keenam, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan berdasarkan misi itu kemudian
terjemahan setiap bidang teknis berkaitan dengan 6 program prioritas dari Menteri Agama, saya mungkin memulai dengan sekretariat duluan. Yang pertama, konsentrasi sekretariat itu pada moderasi beragama. Di tahun 2023, itu ada 10 kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah penguatan orientasi bagi pelopor penguatan moderasi beragama. Ini menyasar pejabat eselon 4 atau di Kanwil kita bilang JFT, kalau di kantor kabupaten dan kota itu para kepala seksi, Pasubag TU, tapi juga para penyuluh, penyelenggara dan pembimas. Para penyuluh entah itu penyuluh agama PNS tapi juga non PNS. Ini bahkan para pimpinan umat yang tergabung dalam persekutuan gereja tapi juga di forum kerukunan umat beragama. Ini kemudian disisir diberi penguatan, mereka dikelompokkan sebagai pelopor penguatan moderasi beragama. Dan ini ada 10 kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama di Kabupaten Mimika, di Biak Numfor, kemudian di Kabupaten Kerom, bahkan di kantor wilayah sendiri. Nah, tapi juga di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire. Itu untuk pelopor moderasi beragama. Selain itu ada juga diusung program kaitan dengan kerukunan, maka telah dilakukan juga pencanangan desa kerukunan. Nah, untuk Provinsi Papua di tahun anggaran 2023 itu ada 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Bovendigul. Nah, di Kabupaten Bovendigul ini tepatnya di distrik, saya lupa namanya, di distrik. Ada satu distrik yang perjalanan Mindip Tanah. Distrik Mindip Tanah itu perjalanan dari kabupaten ke distrik ini ditempuh 1 jam perjalanan, 1 jam lebih. Jalannya sudah diaspal dan pemandangan di sana luar biasa baik karena di lokasi pencanangan itu ada lokasi yang dimiliki oleh misionaris gereja Katolik, tapi kemudian di dalam wilayah tanah yang menjadi milik gereja Katolik itu diserahkan sebidang tanah untuk dibangun musola yang kemudian sekarang dikembangkan lagi jadi masjid di wilayah gereja Katolik, dan itu pemandangannya bagus sekali. Ketika kita masuk sebelah kanan salib, di sebelahnya kubah masjid dan indah sekali. Dan ini telah dilakukan selain program-program yang kaitan dengan kegiatan tapi juga bentuk pencanangan desa kerukunan. Di tahun ini juga telah dikucurkan dana operasional untuk mendukung seluruh aktivitas forum-forum kerukunan umat beragama di kabupaten kota melalui dana operasional yang nilainya tidak terlalu besar, ada sekitar 70-75 juta di kabupaten kota, dan itu telah berlangsung dikucurkan 100% dari seluruh kegiatan yang ada di sekretariat. Artinya para pelopor penguatan moderasi beragama ini dianggap sebagai leader Bapak ya, opinion leader mungkin di lingkungan masing-masing yang akan meneruskan semangat atau spirit moderasi beragama bagi lingkup masing-masing Bapak ya. Kita juga di tahun yang sama ada juga penguatan juga, tapi itu dilakukan bagi penggerak. Penggerak itu kepala kantor. Hanya saja kegiatan ini langsung dari Pusat Kerukunan Umat Beragama. Kita Papua hanya menjadi tuan rumah dan itu diselenggarakan di Kabupaten Biak Numfor. Pesertanya seluruh kepala kantor plus para kabit dan pembimas di tingkat kanwil. Ada beberapa pejabat, para kabak dari Stakpen Sentani, dari Yayan Fatahul Muluk, dari Balai Diklat juga ikut dalam sebagai peserta. Artinya kita memang melihat intensitas yang lebih besar penguatan moderasi beragama ini semakin tahun ya Pak, semakin ke sini semakin melihat kesungguhan, keseriusan, volume, intensitas
Baik itu diselenggarakan di wilayah maupun juga yang sifatnya dari pusat langsung Bapak ya, dalam hal ini adalah, tentu fasilitatornya adalah Pusat Kerukunan Umat Ya, Beragama, ya, dan ada tim ya, khusus ya, tim memang khusus yang menangani itu. menangani ini ya. Ya. Selain dari di lingkup sekretariat, Iya. di bidang urusan agama Kristen itu ada sejumlah kegiatan, ada sekitar 4 kegiatan yang dikelompokkan. Yang pertama itu dialog kerukunan intern umat beragama dan moderasi beragama. Itu jumlah pesertanya 115 orang. Itu melibatkan para pendeta, gembala dan tokoh-tokoh agama, dan beberapa pimpinan sinode. Itu dilakukan di Kabupaten Mimika, kemudian Kabupaten Jayawijaya. Itu di sekitar bulan Juni dan Juli. Kegiatan yang berikut adalah pembinaan lembaga keagamaan. Ini pesertanya 65 orang. Nah, mereka ini adalah pengurus yayasan, pimpinan yayasan-yayasan Kristen, tetapi juga ada pengurus-pengurus yang bukan yayasan tapi semacam kerukunan yang kemudian bergerak di bidang Kristen, mereka yang punya rumah singgah dan seterusnya, yang menampung sejumlah umat yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Dan ini dilakukan di Kabupaten Jayapura. Yang berikut adalah pembinaan bagi penyuluh agama Kristen, itu jumlah pesertanya 175 orang. Itu di Kabupaten Merauke, kemudian di Kabupaten Biak Numfor, dan di Kabupaten Bovendigul. Kemudian kegiatan berikut adalah pembinaan keluarga Kristen. Itu jumlah pesertanya 130. Itu berlangsung di Kabupaten Kerom, Kabupaten Bovendigul, dan nanti Kabupaten Kepulauan Yapen akan berlangsung di hari Rabu, tanggal 14. Nah, besok kami akan jalan dan hari Rabu nanti dilakukan. Nah, mengapa di bidang urusan agama Kristen prioritasnya ke keluarga? Secara khusus ibu dan terutama peran ibu. Ini diharapkan bahwa dari seorang ibu ketika mendidik anak, ketika pemahamannya diberi, pengetahuannya kemudian terus didorong, ditingkatkan, maka ketika memahami perbedaan, apalagi diberikan pengetahuan yang sederhana, kemudian ketika dipahami, maka dalam perkumpulan baik itu lingkungan ibu-ibu, katakanlah mereka arisan dan seterusnya, maka informasi-informasi seperti itu akan terus dilanjutkan. Yang pertama. Yang kedua, kita terus percaya bahwa dari seorang ibu akan lahir generasi bangsa yang berkualitas. Maka diharapkan kalau ibu sudah diberi pemahaman pengertian yang baik, maka akan tertular ke anaknya. Ketika dibimbing, diasuh, didampingi dalam proses pertumbuhan, pendidikan karakter itu akan tertular dan kemudian anak itu dibekali untuk masa depannya. Kita berharap dari dasar yang kuat akan lahir generasi yang kuat pula. Tapi juga dari dasar keluarga yang baik akan lahir pula generasi yang baik. Kita tidak bisa lagi menutup mata kondisi hari ini bahwa ada keluarga tertentu yang bapak mama sangat baik karakter mereka. Mereka sangat mendukung program baik itu di dekat rumah ibadah, program-program berkaitan dengan kemanusiaan. Tapi dari keluarga yang sama, lahir juga anak-anak yang kita ketemu di jalan-jalan mengkonsumsi alkohol, karakternya tidak bagus dan seterusnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena kualitas pendidikan dalam keluarga itu tidak terlalu baik. Ada alasan tertentu, ada yang mengatakan karena bapak mama karir, keluar pagi sama-sama, pulang sudah larut malam. Nah, sehingga tidak ada kesempatan untuk membina keluarga. Nah, kita berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, paling tidak kita ingatkan peran bapak mama. Sesibuk apapun, tapi peran memberi pengetahuan, peran untuk membina keluarga itu menjadi hal utama. Nah, sederhana saja bahwa bapak mama berkarir setinggi apapun, tapi saya selalu berprinsip keluarga itu awal dan akhir. Seseorang akan keluar dari keluarga, dia juga akan balik ke keluarga. Karir kita muaranya ke keluarga. Investasi kita pasti untuk keluarga. Karena itu, walaupun karir kita tinggi, tapi kemudian kalau keluarga hancur, bagi saya itu sia-sia apa yang kita. Jadi itu sebetulnya yang menjadi motivasi dasar. Kemudian keluarga Kristen menjadi hal yang
penting diprioritaskan dalam program itu. Selain itu di bidang urusan agama tidak hanya pembinaan-pembinaan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bantuan-bantuan, melengkapi sarana peribadahan karena dipandang katakanlah buku kitab suci, buku nyanyian dan seterusnya, rumah ibadah yang mesti baik, ada distribusi bantuan-bantuan pembangunan fisik, dengan harapan ketika umat dibekali dengan buku kitab suci, buku nyanyian, ketika mereka beribadah, maka ada sarana peribadatan yang baik yang dapat digunakan. Nah, itu untuk bidang urusan agama Kristen. Dan berbicara kabupaten kota tempat penyelenggaraan, kalau kita masih melihat di sana ada yang mungkin sekarang itu, terplot, terposisikan dalam provinsi yang sudah Ya. berbeda, namun kan di Kementerian Agama masih menjadi satu Bapak ya. Mungkin, Bapak Kakanul bisa sedikit menjelaskan dulu konteks, perkembangan daerah otonomi baru, namun Kementerian Agama sampai sejauh ini masih tetap satu, Papua begitu, Pak Kanwil. Ya. Seiring daerah otonom baru, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, itu seluruh instansi di lingkup Kementerian Dalam Negeri secara otomatis ketika pemekaran itu berlangsung. Nah, kita yang instansi vertikal secara khusus Kementerian Agama, sampai hari ini belum ada strukturnya. Karena itu, walaupun sudah ada di daerah otonom baru di wilayah pemekaran, tapi urusan yang berkaitan dengan Kementerian Agama masih menginduk ke Provinsi Papua. Karena itu, kabupaten-kabupaten di wilayah pemekaran, kegiatan-kegiatan ini kita arahkan ke sana. Nah, nanti pada waktunya ketika strukturnya turun, struktur kanwilnya setelah turun, ketika ada pejabat definitif Kakanwil dan strukturnya telah terisi, maka secara otomatis kegiatannya langsung berlangsung di wilayah masing-masing. Selama belum ada struktur, seluruh kegiatan menginduk ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Silakan saja hal-hal yang bersifat koordinatif, silakan dibangun dengan pemerintah daerah, tapi kaitan dengan urusan Kementerian Agama masih menginduk ke Kanwil Provinsi Papua. Dan dengan semangat, daerah otonomi baru tadi, semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tentunya nanti cepat atau lambat juga akan terbentuk struktur baru untuk melayani umat lebih dekat, Bapak ya. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, ya, baik. Dan kita juga masih punya, unit eselon 1 dan turunannya yang lain Bapak ya di Kanwil merupakan bidang teknis begitu, ada pendidikan Kristen selanjutnya Ya, dan seterusnya mungkin yang bisa kita selanjutnya telah. pendidikan agama Kristen, Iya. itu sejumlah kegiatan telah dilakukan, baik itu penguatan bagi para guru, terutama pendidikan karakter, itu guru-gurunya dibina, dan dilakukan di Jaya kemudian diikutkan secara khusus. Ada pendekatan-pendekatan terhadap daerah-daerah tertentu yang dianggap tingkat pendidikannya kemudian bermasalah secara khusus di wilayah-wilayah pegunungan, itu menjadi prioritas. Daerah yang rawan konflik itu juga menjadi prioritas dalam distribusi bantuan-bantuan yang sifatnya dukungan beasiswa dan seterusnya. Nah, ada juga kegiatan sosialisasi pendidikan karakter itu dilakukan di Kabupaten Kerom yang melibatkan peserta didik di sekolah, tapi juga dilakukan bersama dengan gereja. Jadi ada perpaduan antara secara khusus GKI ada klasis, tapi juga pimpinan PSW. PSW itu pengelola sekolah wilayah. Nah, misalnya di Kerom itu salah satu kakan Kemenak kita, setelah beliau tidak jadi kepala kantor, pensiun, diangkat sebagai ketua PSW YPK. Dan ini Pak Karel Bambai. Dan pengalaman sebagai kakan Kemenak itu kemudian kolaborasi antara Kementerian Agama secara khusus bidang pendidikan Kristen itu jalan secara baik sekali. Dan yang demikian kegiatan-kegiatan itu berlangsung. Nah, tidak hanya pada siswa yang beragama Kristen, tapi kemudian ada yang dari Muslim, dan ini menjadi peserta dalam kegiatan itu. Nah, selain kegiatan-kegiatan seperti itu, bidang pendidikan Kristen juga ada penguatan-penguatan yang kemudian mendorong melanjutkan program yang telah digagas di beberapa waktu yang lalu, yang dikenal dengan Kita Cinta Papua. Itu kemudian dilanjutkan sampai hari ini. Sejak tahun 2020 sampai sekarang,
itu sejumlah mahasiswa dikirim ke 6 perguruan tinggi negeri, 6 perguruan tinggi Kristen negeri, ditambah 1 sekolah tinggi, jadi 7 semua. Dan jumlah mahasiswa yang dikirim sampai pada tahun 2023 itu berjumlah 493. Nah, angkatan pertama sedang magang dan ada 2 orang yang magang di kantor wilayah Provinsi Papua dari YKN Manado. Dan tentunya lulusannya akan memperkuat SDM kita, Bapak ya, yang akan menjadi guru, penyuluh seperti itu ya kembali ke Provinsi Papua tentunya. Iya. Selanjutnya bidang yang berikut adalah bidang Bimas Katolik. Itu ada sejumlah kegiatan, terutama peningkatan pemahaman moderasi beragama bagi penyuluh agama Katolik, itu secara khusus yang non-PNS. Ada dialog kerukunan intern dan moderasi beragama khusus yang beragama Katolik. Itu dilakukan di lingkungan paroki atau gereja Katolik. Nah, untuk penyuluh agama non-PNS ini dilakukan di tingkat kanwil dan di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke, Kabupaten Kerom, Kabupaten Bovendigul, dan Kota Jayapura. Dan jumlah peserta 152 orang penyuluh. Yang berikut adalah dialog kerukunan intern dan moderasi beragama. Itu dilakukan bagi kelompok masyarakat secara khusus di lingkungan paroki Keuskupan Jayapura, Timika, Merauke, Agats, dan yang menjadi peserta adalah 175 kelompok masyarakat. Dan ini telah dilakukan di 23 Satker Kementerian Agama. Maksudnya adalah pada tingkat kepala seksi. Kepala seksi. Jadi ini diserahkan seluruh programnya ke tingkat kabupaten, kemudian dikelola oleh para kasih. Yang berikut adalah bidang Bimas Katolik juga kaitan dengan digitalisasi, program penguatan digitalisasi, telah mengupayakan aplikasi yang kemudian disebut dengan nama SIKAT, Sistem Informasi Katolik, yang diimplementasikan pada tahun 2024 nanti. Jadi prosesnya sementara berlangsung, seluruh sarana tapi juga SDM-nya sementara dipersiapkan untuk kemudian akan launching dan dilakukan di tahun 2024. Selain itu, sarana-sarana pendukung kaitan dengan seluruh tugas ini telah dilakukan tidak hanya di bidang Bimas Katolik, tapi juga bidang-bidang teknis lain juga melengkapi kaitan dengan program prioritas Menteri Agama, kaitan dengan digitalisasi ini, penguatan-penguatannya telah dilakukan. Ada sedikit catatan menarik Bapak kalau kita melihat, beberapa program itu di provinsi di kabupaten kota induk, itu memang artinya belum katakanlah 29 kabupaten kota itu secara merata menjadi tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan. Kembali lagi pada tadi, obrolan awal bahwa tantangan geografis di Papua itu juga membawa konsekuensi pada biaya Bapak ya yang tinggi sehingga, ketika tidak ada belum ada pemerataan itu bukan karena faktor apa-apa namun kita berbeda dalam tantangan geografis dan konsekuensi biaya. Pak Kakanwil mungkin bisa sedikit memberikan gambaran pada sobat religi yang tidak hanya di Papua gitu Pak Kakanwil. Iya. Baik, perlu saya sampaikan bahwa Papua sedikit berbeda. Papua ini semua hal bisa naik pesawat. Iya. Nah, dan tingkat kemahalan luar biasa. Saya pakai contoh misalnya ke Puncak, ke Ilaga itu dari Mimika jarak tempuhnya hanya 30 menit, tiketnya itu 1.500.000 dan luar biasa. Dan Papua ini untuk menjangkau dalam waktu singkat rasanya tidak bisa karena letak geografis. Ada daerah-daerah pesisir yang bisa kita tempuh dengan menggunakan kapal, tapi rata-rata seluruh wilayah Papua harus ditempuh dengan pesawat. Pesawat yang kecil tapi juga pesawat yang besar. Ada daerah yang memang tidak bisa ditempuh dengan alternatif lain hanya dengan pesawat. Dan karena itu pertimbangan menetapkan tempat kegiatan di Kabupaten Induk salah satunya karena letak dan tingkat
resiko yang cukup tinggi, tapi juga tingkat kemahalan yang cukup tinggi. Dan karena itu maka jangankan kita yang melakukan kegiatan, peserta yang datang saja, honor mereka atau uang saku mereka tidak sebanding tiket yang mereka bayar ketika naik pesawat atau mengikuti transportasi darat. Saya beri contoh misalnya di tempat yang saya bertugas dulu sebagai kepala kantor, DIY. Itu sekali turun ke Nabire 1 kali jalan 500.000. Honor yang dikasih berapa? Nah, PP saja sudah 1 juta. Itu baru transportasi darat. Nah, karena itu tingkat kemahalan itu yang menyebabkan maka kegiatan-kegiatan untuk sementara ditaruh di kabupaten-kabupaten ini. Tidak berarti Kabupaten Pemekaran diabaikan, sama sekali tidak. Akan terus menjadi pertimbangan, akan terus dilakukan ketika proses transportasi memadai, tapi juga pertimbangan anggaran yang kemudian memadai, maka kegiatan akan diarahkan ke sana. Tidak kemudian seluruh kegiatan ditaruh di kabupaten ini, tidak. Ada kegiatan lain, katakanlah bantuan sarana, mobilitas yang lain itu diarahkan ke sana. Tapi khusus bagi kegiatan, pertimbangannya adalah biaya transport, tapi juga selain biaya transport, tapi juga tempat-tempat kegiatan, katakanlah hotel, homestay, dan macam-macam itu juga belum tersedia maksudnya. Nah, dukungan fasilitas yang sangat minim, karena itu menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian tidak dilakukan kegiatan di situ. Barangkali itu gambaran. Baik, baik. Berlanjut ke bidang Ya, teknis lain, Bapak? ya, kita lanjut ke bidang bimas Islam, Iya. bidang haji dan bimas Islam. Itu yang pertama, pelayanan dan pembinaan kaitan dengan perlindungan. Yang pertama, pelayanan seperti pelimpahan haji reguler, haji khusus, dan itu telah dilakukan secara maksimal, dan Provinsi Papua dalam membimbing jemaah kita di tahun ini itu capaiannya luar biasa. Kita ikut meraih prestasi yang luar biasa, dan ini dilakukan terus-menerus. Ada penyempurnaan dari waktu ke waktu secara teknis oleh Pak Kabid dan jajaran. Kemudian kaitan dengan program kerukunan umat beragama, bidang haji dan bimas Islam juga ada kampung moderasi beragama. Dan program berikut adalah revitalisasi KUA. Dan untuk itu ada 3 kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama, kegiatan moderasi beragama dilakukan bagi para penyuluh agama, secara khusus penyuluh agama non-PNS, dan itu jumlahnya 35 orang, itu dilakukan di Kota Jayapura. Dan kampung moderasi beragama itu dilakukan di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Yang berikut adalah kaitan dengan revitalisasi KUA. Kita tahun ini dapat 1 pembangunan KUA yang bersumber dari SBSN. Itu pembangunannya sudah 100%, masih tersisa halaman saja, yang menurut informasi yang disampaikan ke saya, minggu ini diselesaikan, dirampungkan. Dan kita berharap pembangunan ini rampung, ini menjadi bagian dari upaya kita untuk penyempurnaan pelayanan di tingkat KUA. Dan ada 4 KUA kita, yaitu KUA di Distrik KB Pura, Sentani, Mimika, dan Merauke. Itu dilakukan penyempurnaan standar pelayanan, tapi juga perbaikan fisik gedung, tapi juga peremajaan desain kaitan dengan semua yang berada di dalam kantor itu dalam rangka pelayanan, secara khusus pelayanan nikah. Dan ini telah dilakukan di tahun ini. Nah, kita berharap dengan peningkatan dan penyempurnaan itu, layanan-layanan kita di KUA semakin baik. Dan kemudian dari layanan itu menyebabkan umat terus-menerus berdatangan, dan proses pernikahan mereka tercatat secara baik, tapi juga pelayanan juga tepat waktu, biaya juga dapat ditekan, tapi juga membutuhkan waktu yang singkat. Dengan begitu kita menghindari pernikahan-pernikahan yang terjadi secara tidak resmi, yang selama ini kita temui di beberapa tempat. Salah satu catatan menarik di Ya, sini itu ketika bicara kampung moderasi beragama itu kan, indikatornya antara lain ketika ada rumah ibadah yang berbeda agama, yang berdekatan dan masyarakatnya
hidup rukun berdampingan begitu Bapak ya, salah satu indikatornya. Ini, yang dicanangkan di Jayapura ini kan bersama dengan kurang lebih 1.000 titik ya di Ya, seluruh Indonesia. ya, Eee, di Sentani sendiri yang waktu itu sebagai ya, salah satu titik pencanangan kan di sana ada Masjid, ya, eee, Al-Aqsa ya Bapak, ya. Masjid Al-Aqsa, kemudian ada gereja Katolik di dekatnya dan ada gereja Kristen Protestan di dalam satu kompleks yang berdekatan. Itu simbol, tapi simbol itu juga dipraktikkan dalam kehidupan kerukunan yang memang cukup baik Bapak ya. Baik. Eh, Selain di Kabupaten Jayapura, Iya tapi satu hal yang menarik ketika kita ada di distrik Mindip di iya Kabupaten benar Bovendigul benar. itu ustadznya cerita bahwa gereja Katolik dengan masjid dekat sekali, Iya tapi mereka atur toa di dalam itu sehingga sama sekali tidak mengganggu dan ini sesuatu yang menurut saya ini iya baik sekali dan bayangkan mereka sudah generasi ketiga iya. hidup dalam satu lingkungan, tapi tidak ada persoalan sama sekali, Mhm berlangsung cukup lama dan ini sesuatu yang dari awal tadi saya katakan bahwa orang Papua diikat dengan budaya saling mengasihi yang cukup tinggi, kemudian ajaran agama menyatu dan mhm ini terwaris dan terpelihara selama ini. Ditambah dengan begitu ketika pembangunan rumah ibadah walaupun berdekatan, mhm. ada yang menggunakan toa dan ini komunikasi yang dibangun itu menyebabkan tidak ada persoalan ketika ibadah. Iya. Ketika umat Kristen minggu pagi menggunakan toa, Mhm mereka itu dilakukan di jam tertentu pada waktu ibadah. Setelah itu saudara-saudara kita yang muslim, ketika waktu ibadah tiba, itu juga diberi kesempatan dan itu berlangsung dengan iya. baik. Ya, Baik, kemudian untuk revitalisasi KUA Bapak salah satu yang menonjol yang bisa kita lihat itu, saat ini gedung fisik atau fisik gedung dari KUA kita ini kan semakin hari ya, semakin bagus, ada standarisasi ya, juga Bapak ya, ya, sehingga tidak lagi kita kenal mungkin kantor KUA yang sudah lama, tua gitu ya, ya dan tapi sekarang lebih segar, lebih baru dengan ya. style yang lebih modern begitu ya. Itu Iya di AB Pura misalnya, iya itu iya. pembangunan KUA-nya lumayan megah dan saya pernah cerita dengan salah satu pegawai di Dirjen Bimas Islam itu mereka sampaikan bahwa itu hampir menjadi model, Mhm. diharapkan itu kemudian menjadi model pembangunan-pembangunan diharapkan seperti itu karena bagus sekali. Di Herang? Ya, di Heram itu Di Herang, bagus sekali. ya Rupanya itu dirancang ketika Kabak TU kita Pak Sam masih iya, menjadi Kakang kepala Kemenak, kantor Kemenang, eh, iya, Kemenak Kota mhm dan itu mereka anggap itu cukup bagus sekali mhm modelnya. mhm Dan ini menunjukkan bahwa dengan upaya seperti itu pelayanan akan maksimal dan kita ingin ikut perkembangan tapi juga berinovasi mengikuti perkembangan mhm, dan tuntutan layanan-layanan kita. iya, Bahwa kemudian kita dekatkan layanan kepada umat, umat datang dengan ruang yang representatif, mhm mereka datang dengan suasana sejuk sehingga apa yang menjadi niat itu bisa dilakukan dengan baik. mhm mhm. Baik Ya, Bapak, menarik pada ya. setiap bidang teknis, Ya, kita iya lanjut ke pendidikan iya, Islam. Itu ada 3 program. Yang pertama, penguatan moderasi beragama, mhm kegiatan yang dilakukan eh, itu dilakukan tatap muka baik dengan guru tapi juga dengan para pendidik. mhm Itu di tingkat provinsi, di kantor wilayah. Kemudian yang kedua, transformasi digital itu telah dilakukan termasuk penyediaan infrastruktur, mhm, sarana-sarana dukung seperti iya, komputer dan jaringan lain internet itu mhm telah dilakukan tersedia di mhm, berbagai institusi pendidikan. iya, Nah, secara khusus kita juga di tahun ini ada juga bantuan pembangunan yang bersumber dari SBSN, mhm itu MTS Koya, tapi juga MIN, itu pembangunannya sedang berlangsung. Saya baru mhm tinjau minggu lalu, perkembangannya luar biasa. Nah, kita berharap dengan peningkatan-peningkatan sarana seperti itu, mhm pendidikan-pendidikan kita akan terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas tapi juga kuantitas. Satu hal yang pasti bahwa di MTS kita, di Koya itu, informasi dari kepala sekolahnya, ada satu siswa kita yang juara tingkat provinsi untuk bahasa Arab, iya sedang didampingi untuk ke tingkat nasional. iya, Dan ini artinya pengelolaan pendidikan keagamaan kita di Provinsi Papua tidak kalah bersaing dengan provinsi lain. Wah, ini dengan mhm catatan prestasi seperti ini menunjukkan bahwa kita Papua patut diperhitungkan.
Begitu juga pada kompetisi Ya, sains madrasah Bapak ya. dari tahun ke tahun ya? Dari KSM kita Mhm. menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Mhm. Papua selalu ada tidak pernah ada di bagian bawah tapi ada di tengah Iya, dan terus dari waktu ke waktu mengalami perubahan. iya. Ya, Kemudian yang, program salah satu dari 7 program prioritas ya, terkait kemandirian pesantren ya, Bapak itu menarik ya. juga. Khusus untuk Iya, pesantren di bidang pendidikan Islam telah mengembangkan dan memajukan pesantren teristimewa pemberian bantuan pelatihan bagi sumber daya manusia secara khusus sejak tahun 2021 sampai 2023 itu penyaluran bantuan sebanyak 2.079 pesantren termasuk kita di Papua, iya, dan ini tidak hanya untuk peningkatan pendidikan tapi juga peningkatan ekonomi. wirausaha secara khusus ekonomi di Iya, lingkup pesantren. Saya hadir sendiri pada saat pencanangan iya, itu di Koya, iya. di MTS dan di sekitarnya itu ada produk-produk yang kemudian mereka hasilkan di kantin-kantin dan kami dituntun untuk menikmati dari meja yang satu ke meja yang Mmm, lain. Dan ini menunjukkan bahwa di pesantren tidak hanya mereka diberikan ilmu, tapi juga kematangan-kematangan mhm, untuk wirausaha telah juga diajarkan di lingkungan pendidikan seperti itu. Dengan begitu anak-anak ketika tamat di situ mereka punya skill tertentu untuk kemudian bisa membangun dirinya, katakanlah bisa sekolah tapi juga bisa punya usaha sendiri dan ini sesuatu yang luar biasa. dan dengan bantuan inkubasi itu juga ada yang Ya, kemudian mendirikan minimarket di ya, dalam pesantren Bapak ya? benar. Ya, Kemudian, apa, pusat pengisian ulang air ya, minum air minum, dalam ya, kemasan ya, 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 yang dapat bantuan, ya, eee, sekitar 100 juta kalau tidak salah. ya, ya. Iya, Selain pendidikan Islam kita juga ada unit kita yaitu pembimbing zakat dan mmm, wakaf. iya, Itu ada beberapa program. iya, Yang pertama kaitan dengan revitalisasi KUA. iya, Pada tahun 2023 itu dilakukan di distrik Heram dengan mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi umat mhm, yang berbasis keluarga. Kemudian dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. mhm, Dan ini luar biasa, ini tidak tidak diperuntukkan khusus bagi umat muslim, mhm, tapi juga bagi umat lain, mhm, Nasrani, dan berdampak bagi orang di sekitar situ, lingkungan sekitar mmm, menikmati upaya dan usaha yang berlangsung. mhm, Kemudian ada revitalisasi yang juga berlangsung berkaitan dengan peningkatan layanan konsultasi zakat dan wakaf, mhm, kemudian peningkatan koordinasi sinkronisasi bagi mitra dan stakeholder, yaitu Basnas, mhm, LAS, UPS, BWI, mhm, baik itu di tingkat pemerintah daerah, mhm, bahkan BUMN, BUMD, masjid, majelis taklim, dan lain-lain. mhm, Dan kita beberapa kali mhm, pembimbing zakat dan wakaf diundang mhm, menghadiri berbagai kegiatan yang dilakukan, mhm, baik itu oleh BUMN secara khusus di perbankan, bahkan ada sekali dilakukan oleh PLN kaitan dengan peningkatan usaha itu. mhm, Yang berikut adalah KUA kemudian diarahkan sebagai basis pengumpulan zakat dan mhm, zakat mhm, pembinaan terhadap UPS di wilayah kerja masing-masing. mhm, KUA yang tadinya hanya khusus bagi pelayanan nikah, nikah, mhm, sekarang diarahkan fungsinya untuk kemudian juga menjadi tempat pencatatan zakat dan semua pemberdayaan hal yang ekonomi, pemberdayaan ekonomi. mhm, Dan ini sesuatu yang luar biasa. mhm, Dan ini terus dilakukan dan pembimbing khusus di tingkat kanwil beberapa waktu ini bergerilya dari waktu ke waktu memberi penguatan-penguatan mhm, di beberapa KUA. mhm, Yang berikut pendampingan dan penguatan akses pemberdayaan ekonomi keluarga mhm, yang berbasis dana dari APBN, APBD, secara khusus dana zakat, infak dan sedekah. Dan mhm, ini dilakukan dari waktu ke waktu. mhm, Kemudian pengembangan wakaf produktif. Dan mhm, ini telah dilakukan mhm, dan gencar terus dilakukan dari waktu ke waktu. mhm, Dan ini menjadi sesuatu yang konsen
berkaitan dengan revitalisasi KUA. Selain zakat dan wakaf, ada pembimas Hindu. Iya. Ada sejumlah capaian program yang telah dilakukan secara khusus penguatan Hmm. moderasi beragama dan transformasi digital. Secara khusus penguatan moderasi beragama itu dilakukan ada 3 program. Yang pertama memberikan materi penguatan moderasi bagi pembinaan keluarga Sukina. Ya. Secara khusus di Kabupaten Merauke. Jadi kita kalau di Kristen keluarga Bahagia Sejahtera, saudara-saudara kita di Muslim keluarga Sakinah. Sakinah, saudara-saudara kita di Hindu itu keluarga Sukina. Akar katanya sama Bapak ya? Ya. Nah, itu jumlah pesertanya 30 orang. Kemudian yang kedua, penguatan moderasi beragama bagi guru agama Hindu. Itu pesertanya 40 orang. Kemudian yang ketiga adalah mimbar agama Hindu dilakukan di TVRI Papua. Dan ini berlangsung teristimewa kaitan dengan hari-hari keagamaan. Nah, ini bukan hanya Hindu, saudara-saudara kita di Muslim dan Kristen dan Katolik ini terjadwal. Tidak hanya di TVRI tapi juga di RRI. Penguatan-penguatan moderasi ini telah dilakukan melalui siar keagamaan, melalui materi bimbingan tapi juga khotbah-khotbah tertentu. Nah, untuk Hindu, kemudian untuk Buddha ada 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu penguatan moderasi beragama telah dilakukan bagi 5 lembaga keagamaan Buddha, pesertanya 12 orang, dilakukan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Kemudian ada dialog kerukunan intern umat Buddha, dilakukan dengan peserta 16 orang, melibatkan umat dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara khusus, pembangunan fisik, tapi juga kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan umat untuk tingkat nasional, seperti STG untuk umat Buddha, umat Katolik misalnya Pesparani, untuk umat Muslim STQ dilakukan di Jambi. Dan ini prestasi-prestasi yang diraih dari waktu ke waktu dalam rangka mengarahkan umat mengikuti event-event baik di tingkat provinsi tapi juga di tingkat nasional. Nah, ini sejumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian 7 program prioritas dari Menteri Agama secara khusus di tahun 2023 yang konsentrasi utamanya adalah moderasi beragama dan kerukunan, tahun kerukunan. Dan ini telah dilakukan, terus terjadi penyempurnaan dari waktu ke waktu, melibatkan sejumlah kalangan umat beragama tapi juga organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Ya. Dan untuk di Papua ini kita melihat setidaknya dalam 5 tahun terakhir memang untuk indeks kerukunan umat beragama selalu baik Bapak ya. Iya. Kita di 3 besar, 5 besar, Iya. 10 besar, tidak pernah lewat dari Iya. 10. Artinya ini luar biasa. Selain memang tadi Bapak sudah bercerita di awal tentang bagaimana akar sosial budaya kerukunan umat lintas agama di Papua. Iya. Namun program-program mulai dari visi, misi, program, kegiatan, bahkan dukungan anggaran dari Kementerian Agama tadi terlihat oleh kita ditambah dengan 7 program prioritas memang menempatkan persoalan kerukunan ini menjadi sesuatu yang selalu prioritas begitu, Iya. penting gitu. Iya. Iya. Mungkin Bapak bisa Iya. cerita lebih lanjut tentang kerukunan Iya. kita yang selalu, indeks kerukunan kita yang selalu baik begitu. Iya. Terlebih Bapak adalah mantan Kasubag Siap. Hukum dan Kerukunan Umat Beragama yang sangat mengetahui di lapangan ya. Ya. Bahwa memang di Papua tidak pernah ada gejolak yang karena persoalan agama. Sama sekali tidak ada. Yang ada adalah soal politik, ekonomi, apalagi kaitan dengan pilkada dan seterusnya itu sering diseret-seret ke agama. Tapi lagi-lagi pimpinan umat sangat gesit menjaga umat dan koordinasi yang cukup baik melalui wadah FKUB, tapi juga persekutuan-persekutuan di majelis agama masing-masing, sehingga sering kali upaya itu kemudian digagalkan dengan kebersamaan yang sangat baik. Nah, tercatat bagi kita sejak tahun 2017
sampai 2022 kita ada dalam 10 besar dan Hmm. catatan-catatan ini menunjukkan bahwa iklim kerukunan, kebersamaan yang ada di Papua dari waktu ke waktu sangat baik. Nah, untuk tahun 2020 kita ada di 78,55. Ini Ya. sebetulnya berkaitan dengan situasi yang terjadi di wilayah pegunungan. Hmm. Itu yang kemudian menyebabkan indeks kerukunan kita Hmm. agak turun. Tapi itu bukan disebabkan karena agama. Hmm. Ini karena soal lain, soal keamanan, soal Hmm. security. Hmm. Itu yang kemudian mempengaruhi. Hmm. Tapi rata-rata pada umumnya di Papua, suasana tetap kondusif, nyaman, dan Hmm. berlangsung. Seluruh aktivitas berjalan secara normal dan tidak pernah ada catatan-catatan yang kemudian berkaitan dengan soal agama. Kita tetap hidup rukun dan Papua tetap menjadi tanah damai, menjadi tempat di mana kita beraktivitas bersama. Ada beberapa tokoh yang mereka karena dengan memperhatikan suasana hari ini, mereka terus mengatakan Papua adalah rumah bersama kita untuk kemudian segala aktivitas bisa dibangun dan dilakukan di sana. Ya. Baik, Bapak tadi tentu lebih banyak satu informasi yang bersifat institusional gitu. Ya. Namun Bapak sebagai seorang individu, sebagai seorang pemimpin, tentu punya nilai-nilai pribadi begitu di dalam mengelola pelayanan terhadap umat beragama di Papua ini. Ya. Boleh Bapak bercerita tentang visi pribadi Bapak sebagai seorang pemimpin di sini, kemudian bahkan mungkin misi pribadi dan juga bahkan Bapak mungkin punya semacam moto atau pedoman di dalam yang Ya. menjadi pegangan Bapak sebagai seorang, ya boleh dikatakan wakil menteri agama di Provinsi Papua ya, begitu. Silakan. Ya. Saya selalu memandang jabatan itu sebagai anugerah Ya, dari sisi keyakinan ya. iman. Tapi dari sisi sebagai aparatur sipil negara, Mhm. saya menganggap jabatan itu kepercayaan pimpinan. Mhm. Nah, jadi kalau hari ini saya jadi Kakanwil itu karena dipercaya oleh Mhm. pimpinan. Mhm. Nah, karena itu kepercayaan itu mesti dijaga dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Adalah dengan bekerja secara maksimal. Nah, tentu bahwa kesuksesan yang kita raih hari ini itu saya selalu memandang itu kesuksesan bersama. Saya tidak mungkin sukses tanpa ada para pejabat administrator. Para pejabat administrator juga tidak akan sukses kalau tidak ada JFT, JFU, pelaksana yang Mhm. handal. Karena itu kita ini tim. Karena itu bagi saya sukses hari ini adalah sukses bersama kita. Saya selalu berprinsip tugas yang saya lakukan itu adalah tugas yang berkaitan dengan Tuhan. Maka kalau hari ini saya mengabdi dengan baik, maka saya mengabdi berdasarkan apa yang Tuhan mandatkan bagi saya. Dengan mengabdi dengan baik, maka saya tularkan sesuatu yang kemudian berdampak untuk waktu yang lama. Bahwa hari ini saya kerja dengan baik, maka orang berikut saya akan memperhatikan apa yang saya kerjakan, maka itu kemudian akan dilakukan dari waktu ke waktu. Bahwa pemimpin akan berganti, tapi pola itu akan mempengaruhi siapa yang datang kemudian. Jadi ketika kita meletakkan dasar yang baik dengan fondasi yang kuat, itu akan juga mempengaruhi yang datang kemudian. Dan itu kemudian menjadi prinsip saya bahwa apa yang kita raih hari ini tidak ada sesuatu yang jatuh dari langit, Mhm. tapi itu memang patut diperjuangkan. Mhm. Dan secara pribadi, saya selalu menganggap harga diri itu menjadi hal yang utama dari segala-galanya. Karena itu, dengan bekerja maksimal, Ya. itu artinya mengantarkan hadir diri kita untuk kemudian dihargai orang lain. Mhm. Tapi jika bekerja tidak maksimal, itu sama Mhm. dengan merendahkan kita. Mhm. Karena itu, ketika saya dilantik tanggal 9 Mei, kami ada berempat di depan disalami oleh Menteri Agama sampai pada saya, giliran saya. Mhm. Tiga yang lain tuh beliau, Pak Menteri salam lepas tangan, tapi begitu saya beliau salam saya cukup lama. Mungkin karena saya sendiri Papua. Di samping saya, di sebelah kiri saya Ya. berdiri istri saya mendampingi. Pak Menteri salam dan beliau berkata kepada saya begini, jaga Kementerian Agama. Saya menganggap kata-kata itu
singkat tapi maknanya dalam luar biasa. Artinya sebagai pucuk pimpinan saya mesti jaga institusi ini dengan baik. Bahwa kemudian institusi ini diterima atau tidak tergantung apa yang kita lakukan. Sudah tentu dari pimpinan sampai ke bawah. Bahwa kemudian umat terima kita, terima layanan kita dengan baik, tergantung juga dari apa yang kita lakukan. Karena itu Kementerian Agama mesti dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi rumah bagi umat beragama. Menjadi tempat di mana layanan-layanan maksimal dilakukan bagi umat. Dan umat mesti datang menemukan apa yang mereka cari, apa yang menjadi tujuan. Dengan begitu, saya selalu konsen sekali ketika hadir di peresmian PTSP, PTSP menjadi wajah kita. Nah, dalam beberapa waktu saya memang mendapatkan catatan-catatan, tapi itu kemudian menjadi koreksi yang dalam perjalanan akan dilakukan dari waktu ke waktu. Saya pikir itu Baik. yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kakanwil, tidak terasa tampaknya 1 jam lebih kebersamaan kita pada edisi perdana Matoa ini, umat dan aparat dalam obrolan agama. Dan Sobat Religi, demikianlah obrolan kita pada kesempatan ini. Kita sudah menyimak bagaimana capaian dari 7 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia direalisasikan atau diwujudkan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Dan kita sudah melihat dari awal tadi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kakanwil, sebuah latar sosial, budaya, dan agama yang ada di Papua, di mana program-program dan kegiatan-kegiatan itu dijalankan. Papua memiliki sebuah histori yang baik tentang relasi antar umat agama dan keyakinan beragama yang rupanya sangat menyentuh, menempatkan Tuhan secara substantif begitu tinggi, melintasi perbedaan di antara umat-umat agama yang berbeda keyakinan tersebut. Dan kerukunan kemudian tercipta sebagai implikasi, termasuk juga tentunya keharmonisan dan kedamaian. Dan itu terus dijaga walaupun tidak menutup kemungkinan tantangan zaman kemudian membuat ada pergeseran-pergeseran nilai yang syukurnya kemudian terus dijaga melalui Kementerian Agama, dengan visi, misi, program, kegiatan, bahkan dukungan anggaran yang semoga semakin memadai dari waktu ke waktu. Dan pimpinan di Kementerian Agama di lingkup Provinsi Papua, kita sudah simak bersama sosoknya dengan tentunya juga memiliki nilai-nilai pribadi, visi dan misi pribadi yang akan memungkinkan meramu semua itu menjadi capaian yang kemudian terwujud dengan ilmu dan seni yang khas dari setiap pemimpin ke pemimpin. Demikian Matoa pada edisi perdana ini. Dan terima kasih Bapak Kakanwil atas kehadirannya telah berbagi tentang capaian 7 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Akan jumpa lagi tentu dengan Bapak Kakanwil dalam tema-tema yang lain dan juga tentunya dengan para aparatur kita yang lainnya, para pejabat administratur yang lainnya, bahkan hingga di para kepala kantor Kementerian Agama. Simak terus Matoa bersama kantor wilayah Kementerian Agama, umat dan aparat dalam obrolan agama. Saya Dewi Anggraini pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu.